Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putra Nova dengan NIM 0730200034. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yaitu tugas 1 mekanika batuan. Kondisi geologi Indonesia. Kondisi geologi Indonesia merujuk pada karakteristik dan formasi geologi yang ada di wilayah Indonesia. Hal ini mencakup berbagai elemen seperti jenis batuan, struktur tanah, aktivitas vulkanik, potensi gempa bumi, serta kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Kondisi geologi Indonesia sangat beragam dan kompleks, dipengaruhi oleh letaknya di antara pertemuan lempeng tektonik yang berbeda, termasuk lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kondisi geologi Indonesia mempengaruhi tidak hanya potensi bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi, tapi juga berperan dalam membentukkan dan distribusi sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan logam, dan lainnya. Ini adalah kondisi geologi di Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang komposisi batuan di Indonesia yang masih belum terkompaksi dan banyak terbentur pada masa kuarter. Di Indonesia, batuan yang belum terkompaksi dan banyak terbentuk pada masa kuarter terutama meliputi yang pertama ada sedimen kuarter. Formasi sedimen kuarter meliputi endapan yang terbentuk selama periode kuarter yang berlangsung sekitar 2,6 juta tahun yang lalu hingga saat ini. Ini termasuk endapan sungai, rawa, danau, dan laut yang berkontribusi pada pembentukan batuan sedimen seperti di Indonesia, termasuk formasi Wonokolo di Jawa Timur dan formasi Talang Akar di Sumatera Barat. Yang kedua adalah lahan gambut. Di daerah tropis seperti Indonesia, terdapat banyak lahan gambut yang terbentuk dari endapan organik yang tidak terurai sepenuhnya selama ribuan tahun. Lapisan gambut ini biasa terbentuk di daerah rawa-rawa dan aliran sungai, terutama di Kalimantan dan Sumatera. Yang ketiga adalah tufa. Tufa adalah batuan sedimen yang terbentuk dari endapan kalsium karbonat yang mengendap dari air perairan yang kaya akan kalsium. Batuan ini biasanya terbentuk di sekitar sumber air panas atau mata air mineral. Di Indonesia, tufa dapat ditemukan di beberapa daerah yang memiliki aktivitas vulkanik dan mata air panas, seperti di sekitar Gunung Rinjani di Pulau Lombok. Batu vulkanik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batu vulkanik. Selama periode kuarter, banyak aktivitas vulkanik terjadi di Indonesia, menghasilkan banyak batuan vulkanik seperti batu lava, batu tuff, dan batu breksi. Beberapa contoh batuan vulkanik di Indonesia termasuk batuan andesit dan basalt yang terbentuk dari letusan gunung berapi seperti Gunung Berapi dan Gunung Kelut. Nah, keempat jenis batuan tersebut merupakan contoh utama dari komposisi batuan yang terbentuk selama periode kuarter di Indonesia, dan mereka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap geologi, topografi, dan sumber daya alam di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kondisi Indonesia yang berada di daerah tropis atau khatulistiwa. Kondisi geologi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa memiliki beberapa ciri khas yang unik dan signifikan. Berikut adalah ulasan tentang kondisi geologi Indonesia di garis khatulistiwa. Yang pertama ada aktivitas vulkanik yang tinggi. Indonesia terletak dalam sabuk api Pasifik yang menjadikannya salah satu negara dengan aktivitas vulkanik tertinggi di dunia. Kehadiran banyak gunung berapi aktif seperti Gunung Merapi, Gunung Krakatau, dan Gunung Tambora merupakan bukti dari aktivitas vulkanik yang terkait dengan garis khatulistiwa. Yang kedua adalah adanya gempa bumi yang sering terjadi. Letak Indonesia di atas pertemuan lempeng tektonik yang aktif yang membuatnya rentan terhadap gempa bumi. Gempa-gempa besar sering terjadi di sepanjang garis khatulistiwa, dengan potensi kerusakan besar terhadap infrastruktur dan masyarakat. Yang ketiga adalah kekayaan hayati yang tinggi. Garis khatulistiwa juga mempengaruhi kekayaan hayati Indonesia. Iklim tropis yang didukung oleh letaknya di garis khatulistiwa memberikan lingkungan yang ideal bagi keanekaragaman hayati, termasuk hutan hujan tropis yang luas dan berbagai spesies flora dan fauna endemik. Yang keempat adalah adanya curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi
Indonesia yang berada di garis khatulistiwa memiliki curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Hal ini mempengaruhi pola hidrologi, aliran sungai, serta pola erosi dan sedimentasi di wilayah tersebut. Yang kelima adalah potensi energi terbarukan. Potensi energi terbarukan, kondisi geologi Indonesia di garis khatulistiwa juga memberikan potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan seperti energi geotermal dan hidroelektrik. Keberadaan aktivitas vulkanik dan hujan yang berlimpah menciptakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk energi bersih. Dengan demikian, kondisi geologi Indonesia di garis khatulistiwa tidak hanya mempengaruhi aspek bencana alam dan kekayaan sumber daya alamnya, tapi juga menjadi faktor penting dalam keanekaragaman hayati dan potensi pengembangan energi terbarukan di negara ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Indonesia dan sabuk gunung api. Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di sepanjang sabuk gunung api Pasifik yang juga dikenal sebagai Ring of Fire. Sabuk gunung api ini adalah daerah di sepanjang tepi Pasifik yang dikenal dengan aktivitas vulkanik dan seismik yang tinggi. Berikut adalah ulasan tentang Indonesia dan sabuk gunung apinya. Aktivitas vulkanik yang tinggi. Kehadiran banyak gunung berapi aktif di Indonesia merupakan hasil dari letaknya yang berada dalam sabuk gunung api. Negara ini memiliki lebih dari 130 gunung berapi, termasuk yang paling aktif di dunia seperti Gunung Merapi, Gunung Bromo, dan Gunung Krakatau. Yang kedua adalah rentan terhadap bencana alam. Aktivitas vulkanik yang tinggi membuat Indonesia rentan terhadap bencana alam seperti letusan gunung berapi, awan panas, dan aliran lava. Letusan gunung berapi di masa lalu telah menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap wilayah sekitarnya dan mengancam keselamatan penduduk. Nah, yang ketiga adalah potensi geotermal. Keberadaan sabuk gunung api juga memberikan potensi besar untuk pengembangan energi geotermal di Indonesia. Panas bumi yang dihasilkan dari aktivitas magma di bawah permukaan bumi dapat dimanfaatkan untuk membangkit listrik dan pemanasan. Nah, selanjutnya adalah keanekaragaman hayatinya. Meskipun aktivitas vulkanik meningkatkan resiko bencana alam, hal ini juga berkontribusi pada keanekaragaman hayati yang tinggi di Indonesia. Hutan hujan tropis yang subur di sekitar gunung-gunung berapi menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna endemik. Nah, selanjutnya adalah potensi energi terbarukannya. Indonesia yang berada di area tropis memiliki potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan seperti energi surya, energi angin, dan energi biomasa. Matahari yang melimpah sepanjang tahun dan kehadiran curah hujan yang tinggi menciptakan lingkungan yang ideal bagi pemanfaatan sumber energi terbarukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Indonesia dan jalur gempanya. Kondisi geologi Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Letak geologis Indonesia ini menyebabkan wilayahnya rawan terjadi gempa bumi. Salah satu daerah yang sering terjadi gempa bumi adalah Yogyakarta. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang jalur gempanya. Yang pertama ada jalur gempa subduksi. Sebagian besar gempa bumi di Indonesia disebabkan oleh proses subduksi di mana satu lempeng tektonik tenggelam di bawah lempeng lainnya. Contohnya adalah jalur gempa di sepanjang pesisir barat Sumatera dan Jawa, yang merupakan akibat dari subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Yang kedua adalah jalur gempa sesar. Jalur gempa sesar terjadi akibat pergeseran horizontal antara dua lempeng tektonik. Contoh jalur gempa sesar di Indonesia adalah sesar Lembang di Jawa Barat dan sesar Sumatera. Yang ketiga adalah jalur gempa vulkanik. Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung berapi aktif yang tersebar di berbagai pulau. Gempa bumi di sekitar gunung berapi sering terjadi sebagai akibat dari aktivitas vulkanik seperti erupsi magma atau pergerakan fluida di bawah permukaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zona gempa utama di Indonesia. Yang pertama adalah gempa di Sumatera. Sumatera merupakan salah satu wilayah paling rawan di Indonesia. Ini terkait dengan zona subduksi antara lempeng Indo, Australia, dan Eurasia. Gempa besar, seperti gempa pada tahun 2004 di Aceh, menyoroti potensi kerentanan masyarakat dan infrastruktur terhadap bencana alam di wilayah ini.
Yang kedua adalah gempa di Jawa. Pulau Jawa juga memiliki sejarah gempa yang panjang. Zona subduksi di selatan Jawa mempengaruhi kegiatan seismik di wilayah tersebut. Selain itu, aktivitas vulkanik yang tinggi juga menjadi karakteristik penting di pulau ini. Yang ketiga adalah gempa di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Wilayah ini juga terletak di zona subduksi yang menyebabkan serangkaian gempa bumi yang signifikan. Salah satu gempa terbesar terjadi di Sulawesi Tengah pada tahun 2018. Nah, sekarang adalah saya akan menjelaskan tentang penyebab gempa bumi di jalur gempa Indonesia. Yang pertama ada subduksi lempeng. Proses subduksi menyebabkan tekanan dan gesekan antara lempeng tektonik yang dapat melepaskan energi secara tiba-tiba dalam bentuk gempa bumi. Ketika lempeng Indo-Australia mendorong ke arah utara dan tenggelam di bawah lempeng Eurasia, tekanan terbentuk memicu gempa bumi di wilayah barat Indonesia. Yang kedua adalah pergeseran sesar. Pergeseran horizontal di sepanjang sesar tektonik seperti sesar Lembang dan sesar Sumatera menyebabkan akumulasi tegangan yang kemudian dilepaskan dalam bentuk gempa bumi ketika tegangan melebihi batas kekuatan batuan. Yang ketiga adalah ada aktivitas vulkanik. Aktivitas magma di bawah permukaan bumi dapat menyebabkan gempa bumi vulkanik, baik selama atau sudah erupsi gunung berapi. Pergeseran magma atau fluida dalam kerak bumi dapat menyebabkan retakan dan deformasi yang menghasilkan gempa bumi. Nah, sekarang adalah peran mekanika batuan dalam kestabilan geologi Indonesia pada jalur gempanya. Yang pertama ada penyelidikan struktur batuan, yang kedua ada pemodelan kegagalan batuan, yang ketiga ada evolusi stabilitas lereng dan batuan. Yang keempat adalah perencanaan struktur anti gempa, yang kelima ada peramalan potensi tsunami, yang terakhir adalah pengelolaan sumber daya alamnya. Nah, berikut adalah daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dari data-data tersebut, dan jika ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.